Kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Pemirsa, Komite Stabilitas Sistem Keuangan memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga di kuartal 3 2024. Sementara itu memasuki kuartal 4 2024, KSSK menegaskan dinamika perekonomian dan pasar keuangan terus diantisipasi seiring dengan terjadinya eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga pada kuartal 3 2024 di tengah ketidakpastian perekonomian dan geopolitik di tingkat global. Terjaganya stabilitas juga sejalan dengan menurunnya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh berbagai negara utama. Stabilitas sistem keuangan atau yang kita sering sebut dengan singkatan SSK pada triwulan ketiga 2024 itu berarti menyangkut Juli, Agustus, September tetap terjaga. Ini sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan moneter dilakukan oleh berbagai negara utama seperti Amerika Serikat dan Eropa. Memasuki triwulan keempat 2024, berarti mulai Oktober ini, dinamika perekonomian dan pasar keuangan perlu untuk terus diantisipasi. Memasuki kuartal 4 2024, Sri Mulyani mengatakan bahwa dinamika perekonomian dan pasar keuangan di tingkat global perlu untuk terus diantisipasi seiring dengan terjadinya eskalasi gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah. Ia memastikan anggota KSSK yang meliputi Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan bersepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Tim Liputan IDX Channel. Ya, hari ini akan kita ulas mengenai asesmen dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan ataupun KSSK. Seperti yang tadi sudah disampaikan, KSSK menyatakan bahwa sistem ataupun stabilitas sistem keuangan di Indonesia ini masih cukup terjaga, terutama hingga kuartal 3 2024. Ya, Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani mengatakan bahwa dinamika yang terjadi di tingkat global, baik itu keamanan ataupun politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, semuanya akan memberikan pengaruh terhadap suasana perekonomian di tingkat global yang akhirnya juga dapat merembet ke tanah air. Meski demikian, di tengah dinamika tersebut, Menteri Keuangan menyebut perekonomian Indonesia masih tetap terjaga baik. Perekonomian domestik di triwulan ketiga diperkirakan tumbuh di atas 5%. Ini melanjutkan kinerja positif di triwulan kedua 2024, di mana dorongan dari konsumsi rumah tangga dan investasi cukup positif. Menteri Keuangan mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, khususnya untuk kelas menengah atas. Sementara itu faktor agregat demand yang kedua yaitu investasi ini juga dikatakan masih tumbuh seiring dengan akselerasi penyelesaian program atau proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Nusantara. Selain itu Ketua KSSK juga mengungkapkan bahwa inflasi tetap rendah dan terjaga di kisaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK tercatat rendah di seluruh komponen sehingga mencapai angka 1,84% year on year pada bulan September 2024. Tak hanya menjelaskan situasi terkini, Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa arah kebijakan ke depan ini akan tetap suportif terhadap program-program yang menjadi prioritas dari pemerintahan baru ataupun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu pemirsa, masih dari asesmen terkini KSSK yakni terkait dengan nilai tukar rupiah di mana Bank Indonesia memproyeksikan bahwa rupiah akan tetap stabil ke depannya. Lantas strategi seperti apa yang akan diterapkan BI untuk stabilisasi rupiah? Berikut informasinya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memproyeksikan nilai tukar rupiah ke depan akan tetap stabil di tengah ketidakpastian global yang didukung oleh prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik dan rendahnya inflasi. Sementara untuk arah kebijakan moneter ke depannya, Bank Indonesia memastikan hal tersebut didukung dengan optimalisasi operasi moneter. Di kebijakan moneter, arah kebijakan suku bunga ini juga didukung dengan optimalisasi operasi
moneter. Untuk mengendalikan nilai tukar, kami terus melakukan upaya-upaya stabilisasi nilai tukar rupiah, yaitu adalah dengan 3 cara. 1, tentu saja adalah dengan intervensi baik di pasar tunai spot atau di pasar forward, domestic non-delivery forward, maupun juga pembelian SBN dari pasar sekunder. Peri Warjio menegaskan seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI. Hal ini dilakukan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, itu tadi terkait dengan upaya Bank Indonesia untuk tetap menstabilkan nilai tukar rupiah ke depannya. Sementara itu di sisi lain, pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga mengungkapkan arah penurunan suku bunga BI rate ke depan tidak hanya akan berpedoman terhadap arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat ataupun The Fed usai BI rate tetap pada level 6%. Ya, Gubernur BI menekankan saat ini arah dan sikap Bank Indonesia terhadap kebijakan moneter tersebut tidak berubah, yakni pro-stability dan juga pro-growth atau mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan juga pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, Bank Indonesia tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi, nilai tukar rupiah, serta pertumbuhan ekonomi. Adapun untuk pemangkasan selanjutnya, Gubernur BI meminta berbagai pihak untuk bersabar. Ia juga enggan untuk menyampaikan besaran dan kapan waktu pemangkasan BI rate selanjutnya. Sementara itu, tanggapan dari Bina Ekonom Bank Danamon Hosiana Evalita Sitomorang ini berpandangan bahwa penekanan pada kebijakan moneter jangka pendek bertujuan untuk menstabilkan rupiah di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan. Ia pun menilai bahwa Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk penurunan suku bunga terlebih dengan inflasi yang terkendali. Hal tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sambil memantau stabilitas rupiah untuk mengantisipasi arah suku bunga The Fed dan juga pergerakan indeks dolar ke depannya. Sementara itu, pemirsa, dalam asesmen KSSK terbaru, Otoritas Jasa Keuangan juga memastikan stabilnya sektor jasa keuangan Indonesia yang ditunjukkan oleh sejumlah indikator. Dan untuk mengetahui terkait dengan hal tersebut, kita simak informasinya berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan menyebut stabilitas sektor jasa keuangan nasional masih tetap terjaga di tengah terjadinya pelonggaran kebijakan moneter. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan yang terjaga didukung oleh permodalan kuat, likuiditas memadai, dan kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif. Salah satunya terlihat dari kinerja industri perbankan domestik yang terjaga stabil dengan kredit perbankan yang masih mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 11,4% secara tahunan menjadi 7.508 triliun rupiah. Kinerja intermediasi tumbuh positif dengan kredit perbankan yang mencatatkan double digit growth, yaitu 11,4%. Year on year, menjadi 7.508 triliun rupiah. Didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,08%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 10,83% dan kredit modal kerja 10,75%. Selain sisi kredit, OJK juga mengungkapkan bahwa dana pihak ketiga perbankan juga masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 7,01% secara tahunan, mencapai 8.650 triliun rupiah, dengan giro menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan 10,06% secara tahunan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, likuiditas perbankan berada pada level yang memadai dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit dan juga alat likuid terhadap DPK pada Agustus masing-masing tercatat sebesar 112,92% dan 25,37%. Terjaga di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Risiko kredit perbankan juga terjaga dengan rasio non-performing loan net dan NPL gross yang tetap rendah di bawah ambang batas
masing-masing berada di level 0,78% dan 2,26%. Dari perbankan kita ke pasar modal, pemirsa, di mana ini OJK juga menyatakan kinerja pasar saham domestik pada triwulan 3 2024 menguat seiring sentimen positif tren pelonggaran kebijakan moneter Bank Sentral Utama Dunia. Adapun investor non-residen membukukan net buy di pasar saham sebesar 21,92 triliun rupiah quarter to quarter atau 49,64 triliun rupiah secara year to date. Nilai kapitalisasi pasar juga mengalami pertumbuhan 7,52% menjadi 12.552 triliun rupiah. Sementara itu penghimpunan dana oleh korporasi di pasar modal hingga akhir September 2024 dalam tren positif, di mana tercatat nilai penawaran umum mencapai 155 triliun rupiah dengan 29 emiten baru. Selanjutnya pemirsa, dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mengambil langkah-langkah kebijakan, di antaranya OJK senantiasa mencermati dinamika global dan juga potensi dampak kerambatannya terhadap sektor jasa keuangan agar dapat mengambil langkah antisipatif. Serta OJK juga meminta industri jasa keuangan untuk melakukan langkah mitigasi yang diperlukan. OJK memastikan terus melanjutkan agenda penguatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Ya pemirsa, itu tadi asesmen terkini dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan kita harapkan memang stabilnya sistem keuangan di Indonesia bisa dapat terus dilanjutkan sambil seluruh pemangku kepentingan bisa melakukan langkah-langkah yang diperlukan baik langkah mitigasi ataupun langkah antisipatif. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami dalam IDX Versus Closing.